Halo Marpan, apa kabar? Sudah akan mencoba hal baru hari ini? Karena hari ini saya mau mencoba duduk di sini. Ketemu lagi dengan saya John di sesi Internship MRLT, interview eksklusif MRLT. Wih. Bagi MR partner yang suka mencoba hal baru, ini adalah sesi yang ditunggu. Karena sesi ini adalah sesi coba-coba. Mari kita coba panggil top agent MRLT di studio Internship MRLT. Yang paling dicoba. Siapa yang mau dicoba? Silakan, brother Miko Zhang. Halo, bro. Iya. Coba. Coba. Oke, coba balik lagi, bro. Oke, bro. Oke. Brother Miko Zhang, kita coba. Balik lagi, bro. Coba. Thank you, bro. Silakan duduk. Halo, bro Miko Zhang, apa kabarnya nih? Baik, luar biasa, bro John. Wow, mantap ya. Gimana perjalanan dari rumah menuju studio kita hari ini? Sangat luar biasa sekali. Panas dan macet. Panas dan macet, itu mah sudah menjadi rahasia umum di mana-mana ya. Oke, mungkin MR partner yang di rumah belum tahu siapa gerangan tamu spesial top agent MRLT yang hadir di studio Internship kali ini. Boleh memperkenalkan diri, bro? Halo MR Partner, nama saya dengan Miko Zhang dari MRL TV. Nah, MR partner brother Miko Zhang yang kita undang di studio Internship kali ini nih, kita akan tanya-tanya bagaimana sih brother Miko Zhang itu awal-awalnya bisa join di bisnis properti. Saya ini backgroundnya desain grafis. Oke. Hampir 10 tahun saya di desain grafis. Wow, 10 tahun tuh. Betul, mungkin bisa dibilang sudah sampai titik jenuh ya. Saya juga pengen mencari suatu hal yang menurut saya umur juga udah bukan muda lagi ya. Tapi tampangnya kayak masih milenial. Terima kasih. Dan saya juga banyak teman-teman dari kalangan properti juga saya dikasih tahu properti untuk jalankan dan sebagainya. Saya juga tertantang nih karena adik saya juga di bidang properti cukup lama dan akhirnya saya terjun di bidang properti ini. Oh begitu. Ya. Jadi brother Miko Zhang selama 10 tahun jadi desain grafis, join di bisnis properti karena kalangannya juga teman-temannya sama adik itu di bisnis properti. Ya. Itu tahun-tahun berapa itu? Waduh, itu bisa dibilang tahun pertama kalinya COVID lagi naik. Berarti tahun 2020 saya join di MRLT ini. Oh gitu. Iya. Jadi pas COVID tinggi-tingginya ya? Betul, di bulan Maret saya masih ingat. Itu kan lagi sulit-sulitnya brother. Nah itu bagaimana itu? Sulit-sulitnya itu yang bikin saya seperti ini. Oke. Ya, awal-awal itu luar biasa sekali sih menurut saya ya. Awal pandemi, semua serba susah, saya baru join, saya juga sudah resign dari kerjaan saya. Mau nggak mau, waduh, mungkin Gak ada coba. pilihan lain? Bukan nggak ada pilihan lain sih. Ada? Mungkin cobaan sih, bukan cobaan untuk mungkin bisa lebih baik dan saya mencoba. Itu hampir asumsinya selama 4 bulan saya keliling sana serba susah lah. Mau cari unit, mau cari listingan dan sebagainya, banyak tutup jalan dan sebagainya. Di sana sini nggak bisa dan sebagainya. Mau survei juga susah. PSBB waktu itu ya? PSBB kali ya, pertama. PSBB. Seperti itu sih bro John. Oh iya, jadi mau survei juga susah kayak gitu ya. Mau canvassing juga susah. Seperti itu ya kan. Namun setelah semuanya itu dilewati, sekarang ini di MRLT bagaimana? Dari situ sekarang saya bilang saya sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali saya tetap di sini, saya tetap berkomitmen, saya tetap berkonsisten. Saya harus bisa dan saya ternyata sesuai dengan apa yang saya inginkan. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, brother Miko Zhang nih, menurut brother Miko Zhang, customer atau klien itu di bisnis properti kebanyakan yang menyebalkan atau yang seru atau yang asyik? Saya bilang seru aja ya semua ya. Diseru-serukan lah. Seru-seru. Namanya kan pemikiran orang berbeda-beda. Mungkin seru buat dia, nggak seru buat saya. Tapi saya bilang itu seru aja untuk Seru semuanya. aja. Iya, betul. Yang serunya gimana nih? Kalau dari kitanya kan kita di sini kan properti kita profesional ya, bro ya. Kita kasih tahu dia dengan step-step cara transaksi bagaimana. Kalau yang mereka bisa mengerti, mereka mau mengikuti sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kita bukan mengajarkan, tapi kita menginformasikan untuk step transaksi ini adalah seperti ini ya, dari A sampai Z.
seperti ini. Tapi kalau mereka semuanya percaya, pasti akan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi ada juga yang enggak. Tapi bagaimana dengan enggak itu? Enggaknya itu kita mesti pinter-pinter bagaimana membuat mereka menjadi percaya sama kita. Seperti saya bilang, transaksi itu tidak ada yang selalu menyenangkan. Tapi transaksi itu kita asumsikan sebagai tantangan, sebagai sesuatu yang menarik, itu aja. Tantangan untuk kita belajar hal baru, menemukan solusi baru. Betul. Untuk case-case yang berbeda. Seperti itu ya, brother ya. Betul sekali. Nah, brother Miko Zhang, kan di bisnis properti itu ada banyak dong konsultan properti lainnya. Nah, yang membedakan brother Miko Zhang dari yang lainnya tuh servisnya seperti apa? Pribadi saya Ya. saya orangnya tipenya yang nggak terlalu banyak macam-macam aneh-aneh. Saya ngomong A ya ngomong A, saya ngomong B ngomong B. Oke. Jika mereka merasa cocok dengan saya akan menguruskan transaksi dengan baik juga lancar. Tapi kalau dari pihak sana sudah tidak suka sama saya juga tidak bisa memaksakannya. Oh gitu. Jadi intinya first impression menurut saya First sih ya. impression First dan to the impression. point. Yes, to the point. Saya Ah. ngomong apa adanya, emang seperti itu dan memang tidak ditutup-tutupin. Yang misalnya gimana? Pernah ada case gitu nggak? Yang langsung aja ngomong apa adanya itu yang kayak gimana contohnya? Saya selalu mengatakan kepada pihak klien, saya asumsi pembeli ya, pembeli untuk rumah ini seperti ini, kasusnya seperti ini. Kondisi rumahnya. Kondisi seperti ini, kasus seperti ini, emang tidak ada hal yang ditutup-tutupin. Oh gitu. Misalnya ada bocor atau kurang bagus. Kalau ada- kurang bagus sih relatif ya, mungkin bisa dibilang lebih ke surat-surat sih ya. Oh gitu. Ya, keadaan keadaan surat, kondisi surat, sama kondisi ownernya bagaimana, paling seperti itu sih. Lebih pentingnya seperti itu. Kalau masalah bocor-bocor kan bisa diperbaiki seperti Oh, itu. gitu ya. Oh gitu. Jadi lebih kepada kondisi surat-suratnya itu seperti ini gitu. Betul. Oh berarti kalau brother Miko Zhang memegang listing atau ingin memasarkan properti, unitnya benar-benar dipelajari dong, deskripsi suratnya itu detail. Betul sekali. Kita harus belajarkan tentang suratnya dulu. Suratnya apa, kondisi suratnya bagaimana, status surat gimana, apakah ownernya atas nama ownernya, atau ini adalah warisan, atau ini wali, atau bagaimana, kita mesti tahu dulu semuanya. Kalau kita memasarkan sesuatu unit, tapi kita tidak tahu tentang unitnya ini, ya kita tidak bisa memasarkannya itu. Apa yang ditanyakan? Oh nanti ya, oh nanti ya, oh nanti ya Iya. kita tanyakan. Tapi setidaknya kita sudah tahu di awal. Jadi terkesan kurang profesional ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut brother Miko Zhang nih, konsultan properti yang baik itu harus menguasai listing tersebut, menguasai dokumen-dokumennya. Betul sekali. Prosesnya itu gimana? Datang atau gimana atau ngajak kopdar klien atau bagaimana? Mungkin di awalnya kita kan dititipin unit dulu ya. Mungkin ketemu dengan ownernya dulu, kita Iya. ngobrol, kita lihat unitnya bagaimana, kita coba ngecek data-datanya bagaimana, surat-suratnya semua aman Oh, atau langsung enggak. pada saat dititipin langsung kita cek-cek. Kita nanya dulu. Oh, Enggak, kita tapi tanya. tidak semua penjual akan seperti itu. Ada Iya. juga penjual yang bilang, "Udah kamu jualin dulu aja deh." Ya Oke. paling tetap kita by telepon atau by WA aja untuk nanya kejelasan. Setidaknya di awal kita sudah jelas dulu untuk masalah surat dan sebagainya. Oke. Tidak semuanya seperti itu kan, jadi setidaknya kita sudah tahu nih, oh nih unit seperti ini. Jadi kalau ada klien nanya, pasti klien akan menanyakan kan, ini suratnya gimana, statusnya bagaimana, kan kita bisa menjelaskan ke mereka. Oke. Mereka akan lebih percaya berarti seperti itu. Itu aja sih bro. Oke, jadi lebih terbuka di surat. Emang lebih banyak case-case yang brother Miko Zhang pernah transaksi itu lebih kepada surat-surat yang bagaimana? Overall kalau sampai surat terlalu bermasalah kayak bagaimana sih enggak. Paling lebih kita, ternyata ini surat waris nih. Kalau waris kan kita mesti bagaimana, kan kita juga mesti menjelaskan. Kadang-kadang ada pihak owner nggak ngerti sama sekali. Ya tujuan kita sebagai property consultant ya kita menjelaskan kalau seperti ini ya mesti dibereskan dulu. Nah, pernah tuh mengalami seperti itu? Pernah. Coba boleh sedikit cerita case-nya gimana? Jadi ya asumsinya yang atas Unit yang mana nih? Unit properti di daerah mana? Ya, gitu? unit di daerah Jakarta Barat lah ya, di daerah Lugong Utara. Lugong Utara, oke. Ya, di situ. Jadi asumsinya yang punya nama sertifikat itu sudah meninggal, Oke. tapi diwariskan kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya. Oke. Nah, pas saya itu ternyata belum diwariskan sama sekali ke mereka. Secara legal. Secara legal belum. Oke. Jadi saya infokan kalau kita mau transaksi mesti ada surat warisnya dulu bikin ke notaris. Kalau nggak begini sertifikatnya mengambang. Jadi kalau mau transaksi ke siapa? Jadi kita jelaskan ke mereka, akhirnya mereka bilang, oh iya benar, mereka udah bereskan ke notaris untuk dibuatkan surat waris. Surat waris. Nah, sudah ada surat waris, oke, kita bisa untuk melakukan transaksi nanti setelahnya. Karena emang sudah ada surat warisnya. Sudah ada surat waris, Ya. proses bisa dilanjutkan. Betul. Oke, berarti ada kayak semacam solusi arahan dulu ya dari
dari Brother Miko Jang selaku konsultan properti ke klien yang menitipkan properti tersebut. Betul sekali. Wow, luar biasa Kita juga sekali. mesti asumsinya kita mesti memberitahu mereka karena kan kita sih sebagai properti konsultan, mereka mau menitipkan barang kepada kita. Kita menanyakan ke mereka, pasti mereka kurang ngerti dong untuk transaksi. Di saat itu juga ya kita memberitahukan mereka, menginformasikan ke mereka. Pasti mereka akan sangat berterima kasih sekali. Keren banget Brother Miko Jang. Menurut saya sih banyak yang mungkin di luaran sana itu MR partner yang belum mengetahui nih, misalnya rumah atau properti punya almarhum tapi belum diurus tuh surat notarisnya. Nah, dengan seperti itu mungkin Brother Miko Jang udah semacam ada sosialisasi atau edukasi ya di video kali ini. Nah, jadi bagi MR partner yang punya unit properti ingin dibantu pasarkan, nah langsung ke Brother Miko Jang aja ya, dititip ya. Siap, saya akan Oke. mencoba yang terbaik. Oke. Memang megang kawasan mana aja semua? Atau seluruh Indonesia atau seluruh belahan dunia? Waduh. Saya mungkin lebih banyakkan di daerah Jakarta Barat aja sih. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Kawasan Jakarta Baratnya ini mana nih penguasaan daerahnya? Lebih ke area Jembatan 5, Jembatan 5, Jelambar. Jelambar, Mungkin termasuk juga di pusat ya kayak Petojo, Petojo, Cideng. Cideng. Ya, merempet-merempet dikit lah, Muara Karangpik masih Muara lah, karena kan Karangpik. kantornya di sini Iya, seperti iya. itu. Nah, pemilihan area itu ada dasarnya atau bagaimana? Bisa dibilang bukan dasar ya. Saya Jadi? mencoba awal pertama kali properti, saya ngiter tuh bisa dibilang tuh. Saya ngiter ke seluruh asumsinya ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara, ke Jakarta Pusat. Saya sudah ngiter semuanya. Saya dapat unit. Ternyata ya saya intinya transaksi di mana paling banyak ya sudah saya kawasan di sana aja seperti itu. Bersyukurnya saya dapat kawasan untuk transaksi banyak di daerah situ. Jadi saya kembangkan lebih lagi daerah situ. Melebarkan sayapnya di daerah itu karena lebih banyak transaksi di situ. Betul. Yang udah pernah transaksi di kawasan daerah mana aja, Brother Miko? Jembatan 5, Jelambar, Petojo, Cideng, Tugong, Muara Karang, Pit pun juga sudah. Oh gitu, jadi lebih fokus ke daerah situ. Iya, lebih fokus ke daerah sana. Betul. Oke. Nah, oke, Brother Miko Jang, saya mau tanya lagi nih. Menurut Brother Miko Jang, lebih banyak transaksi rumah atau ruko? Lebih banyak rumah. Rumah. Betul, rumah. Kenapa? Karena sekarang lebih banyak orang cari rumah sih sebenarnya sih. Kan rumah buat tinggal juga kan. Kadang-kadang pasangan baru merit dia akan cari rumah. Oh dan gitu. juga- Oh, customer Brother Miko Jang banyak pasangan baru yang baru married cari rumah. Enggak juga sih. Enggak juga. Ya, tapi bisa dibilang emang lebih ke arah yang sudah berkeluarga semua untuk cari rumah. Kayak pasangan baru atau juga yang baru married sudah berapa lama, sudah mapan dan sudah mencari rumah seperti itu. Ya, pasti banyakkan rumah dong. Oh gitu. Nah, karena cash rumah yang saya banyak jualin daerah Jembatan 5 nih. Ah. Nah, daerah Jembatan 5, kalau cash Jembatan 5 sih bisa dibilang masih oke ya semuanya. Paling yang pernah sekali ada orang sudah tua, dia mau jual rumah, pembelinya maunya KPR. Nah, tapi ternyata rumah itu nggak bisa di KPR karena nggak ada IMB-nya. Nah, di saat itu juga peranan saya sebagai properti konsultan di sini membantu pihak owner. Jadi bagaimana? Ya, saya bilang, kita buat IMB dulu, kita proses IMB dulu. Saya jelaskan ke pembeli, mau nggak? Dan pihak owner mau nih, nggak ada masalah. Dia untuk ngebuat IMB-nya dari pihak pembeli bilang, oke, saya tunggu ya. Tapi dari tunggunya pun juga semua kan ada proses ya, Iya. cukup lama ya. Tapi akhirnya semuanya sudah berjalan dengan baik dan juga sudah selesai semuanya. Seperti itu. Biasanya kalau ada case begitu tuh berapa lama ngurus IMB-nya? Kalau IMB itu kita bilang case-nya 1-1,5 bulan untuk pengajuan. Oke, pengajuan. Iya. Itu Brother Miko Jang yang urus atau si klien? Saya yang bereskan semuanya. Kita bereskan semua dari pihak mereka ya taunya sudah jadi IMB-nya. Oh gitu. Saya juga koordinasi. dengan- Berarti jadi properti konsultan itu nothing tulus juga ya? Padahal kan dalam 1 atau 2 bulan ini bisa jadi pembeli berubah pikiran atau dapat unit lain. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita juga tetap masih ada namanya PPJB ya. Oh, udah transaksi. Oh, oke. Berarti Ya. sudah PPJB sebelumnya. Makanya transaksinya diurus IMB-nya biar jadi. Betul. Yang penting si pembelinya mau nunggu. Betul Oke, sekali. oke, Sudah gitu. kita masukkan klausul-klausul di dalam perjanjian ini seperti apa, sudah batas waktunya seperti apa. Tapi sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar dan sudah selesai transaksinya. Nah, hubungan antara dia udah tua terus nggak bisa di KPR karena nggak ada IMB, yang tuanya maksudnya bagaimana? Maksudnya kan orang tua Oh. mau jual rumah tapi nggak ngerti apa-apa. Oh, begitu. Kita di sini kan kita Iya. ngebantu mereka dan Membantu. juga kita cukup, maksudnya senang ya bisa ngebantu mereka untuk jualin rumahnya lagi. Oh, yang mau KPR itu si pembeli. Yang KPR. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih case-case? Di daerah Jelambar juga ada. Mhm. Kondisinya ownernya sekarang tinggalnya di luar negeri nih posisinya nih.
dia sudah nggak pulang di Indonesia, kita mau ditransaksiin, kan cukup repot ya, karena kan owner tidak bisa kembali ke Indonesia. Prosesnya juga pakai KPR lagi untuk membelinya. Oke. Nah di saat itu juga ya kita akan kerjasama dengan pihak bank tertentu untuk kita coba nanyakan untuk cash seperti ini bagaimana. Tapinya dari pihak bank bilang, oh bisa, kalau ownernya nggak balik bagaimana nih? Ya sudah, ownernya udah nggak punya rekening di Indonesia. Kalau nggak punya rekening atas nama pemilik owner kan tidak bisa transaksi. Jadi dari pihak bank tertentu sudah bilang kita bikin rekening secara online. Jadi dia di luar negeri pun dia bisa. Nah jadi kita ada pilihan-pilihan tertentu yang bisa kita pakai untuk pengajuan KPR itu. Oh, jadi kita sebagai property consultant itu mengarahkan bank mana yang bisa memproses bantu gitu ya? Betul sekali. Nggak di situ juga. Udah itu juga kan kita owner juga nggak bisa balik untuk tanda tangan tuh transaksi. Bagaimana? Jadi nanti kita akan mengirimkan surat ke pihak luar negeri. Dari pihak luar negeri di sana akan menyerahkan kepada Komjen yang di luar negeri di sana, Komjen RI di sana untuk tanda tangan legalisir. Setelah selesai dikirim balik lagi ke Indonesia, baru kita bisa proses transaksi. Luar biasa. Itu berapa lama prosesnya kalau tanda tangan gitu? Kita bilang tergantung di sananya sih Bro John. Kita nggak bisa ngomong. Untuk kasus ini bisa dibilang lagi hot-hotnya baru saya kerjakan sekarang. Masih proses gitu sekarang. Ya. Oke. Terus untuk mengetahui bahwa tanda tangannya itu original dari dia gimana? Padahal kan bisa jadi sampai di luar negeri pun pembantunya yang tanda tangan. Jadi kan nanti kan semuanya sudah jelas ya. Kan di sini juga ada pihak notaris juga. Pasti kan akan ngecek juga. Nanti kan akan sama-sama di keaslian datanya juga. Kan dia sudah ke Komjen juga. Kan dari pihak Komjen RI yang di luar negeri pun akan mengecek juga apakah ini sesuai dengan nama pemilik sertifikat. Semua pasti sudah akan dicek semuanya keaslian datanya. Oh gitu, iya. Oke, berarti semuanya berjalan dengan baik dah ya. Semoga semuanya lancar. Baik, harus baik. Harus baik ya. Oh, ini sedang berproses transaksi. Iya, betul. Oh gitu. Suratnya udah kembali ke sini. Lagi proses. Iya, ya di sana. Oke, semoga saja suratnya sampai di Republik Indonesia dengan selamat. Keren. Wow, oke. Jadi begitu ceritanya, brother. Luar biasa sekali. Nah, jadi MR Partner yang ada di luar negeri, yang punya unit properti di Indonesia, makanya titipkan aja langsung di brother Miko Zhang. Langsung diproses ya. Nanti suratnya dikirim ke luar negeri juga ya. Dibantu proses sama brother Miko Zhang. Luar biasa sekali. Nah, brother Miko Zhang, di bisnis properti kita masuk sesi cari cuan. Brother Miko Zhang, di sesi cari cuan ini ada nggak sih unit properti yang lagi hot-hotnya sedang dipasarkan? Ada dong. Nah, sana. Oh, ini dia. Ini ruko 2 gandeng, plus di belakangnya ada rumahnya dengan luas tanah keseluruhannya 290 meter dengan bangunan 4 lantai. Lokasinya di Jembatan 5, Jakarta Barat. Keuntungannya, areanya sangat strategis sekali dan pastinya bebas banjir. Untuk harga dan informasi lebih lanjut, hubungi Miko Zhang dan di nomor yang ini. Oke, brother Miko Zhang, nggak terasa kita sudah masuk sesi Magic Word. Nggak kaget. Apa ini? Ini balonku ada 5. Nah, brother Miko Zhang, di dalam balon ini saya ada masukin kata-kata. Nah, ini ada saya punya peletusnya, boleh diambil. Satu ini peletusnya. Nah, dipilih. Balon mana yang akan menjadikan Magic Word Miko Zhang? Ini dia Miko Zhang Magic Word. Oke, mana dia? Ini dia brother Miko Zhang. Oke. Boleh dibuka, dikasih lihat sama MR Partner. Mencoba. Oke, dari kata mencoba, apa yang menginspirasi brother Miko Zhang? Mencoba ya, apa ya? Mungkin bisa dibilang dulu sebelumnya saya di desain grafis, sekarang saya di bisnis properti. Untuk kata mencoba, saya bilang jangan lelah untuk mencoba meskipun tidak ada jaminan kesuksesan. Tetapi memilih tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Oke, brother Miko Zhang, nggak terasa kita sudah masuk di sesi insight nih. Nah, MR Partner, insight apa sih yang bisa kita dapatkan dari Miko Zhang di sesi kali ini? Nih, beliau berawal dari pengalaman sebagai seorang desain grafis selama 10 tahun. Namun dengan keberanian mencoba banting setir dan brother Miko Zhang memilih di bisnis properti. Bahkan bergabung di awal-awal masa pandemi COVID-19 sedang tingginya, bro. Luar biasa sekali tantangannya.
Dan di 5 bulan pertama di bisnis properti mengalami kesulitan dan cobaan-cobaan yang dialami oleh Brother Miko Zhang. Namun berhasil dilalui sampai kemudian Brother Miko Zhang menjadi top agent di MA Realty. Bahkan saat ini beliau berhasil dengan transaksi-transaksi yang closing terus-menerus. Mantap, luar biasa sekali. Nah, sebagai konsultan properti, beliau juga memberikan solusi kepada klien, misalnya seperti membantu pengurusan pembuatan IMB seorang ibu tua, atau bahkan juga membantu klien yang berada di luar negeri untuk memasarkan propertinya di Indonesia. Jadi MR Partner yang ingin propertinya dipasarkan, jangan ragu lagi untuk menghubungi Miko Zhang. Siap. Nah, magic word dari Brother Miko Zhang yang bisa kita dapatkan juga adalah jangan lelah untuk mencoba meskipun tidak ada jaminan kesuksesan. Tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Terima kasih Brother Miko Zhang sudah mau diundang di studio Internship MA Realty. Semoga kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Amin. Amin. Senang kan di interview seperti ini? Senang sekali dong. Apalagi sama Brother John ya. Wow, bisa aja Brother Miko Zhang. Luar biasa. Oke. Pengalaman adalah teman kamu untuk berusaha. Dan lebih baik gagal, tapi kamu sudah mencoba. Dukung terus YouTube channel MA Realty, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat, sukses bersama MA Realty. Closing dasar setiap hari. Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Thanks for watching. MR Realty, professional and trusted agent.